Sudah dapat kita bayangkan bagaimana netizen membela pasangan Prabowo Gibran, dan ini menunjukkan bahwa satu putaran saja pemilihan presiden kali ini. Mundur wir, saingan lu capres yang gak pernah makan uang rakyat. Mundur wir, Indonesia nggak perlu presiden yang ngomong-ngomong aja, tapi kerja nyata. Mundur wir, saingan lo idola anak muda, banyak hasil kerjanya bukan nyusun kata. Prabowo Gibran Mundur wir, saingan lu diejek terus tapi surveinya naik terus. All in Prabowo Gibran, sekali putaran. Oke gas, nomor 2 torang gas. Mundur wir, anak muda tidak suka politik yang diadu domba. Anak muda suka politik yang riang gembira. Dapat kita bayangkan bagaimana netizen membela pasangan Prabowo Gibran, dan ini menunjukkan bahwa satu putaran saja pemilihan presiden kali ini. Wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren Wapres sepanjang sejarah Indonesia. Tentang mahasiswa berdebat nggak berani itu. Ya, karena nggak ada isi kepalanya. Jamin saya nggak ada isi kepalanya. Jamin. Dari mukanya ya pelangap-pelongo begitu. Gampang bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini opini Gino menyajikan tentang debat calon wakil presiden menjadi ujian bagi para kandidat yang dalam menunjukkan kedalaman pengetahuan sekaligus kematangan sikap kepada calon pemilih. Hanya saja dalam debat keempat pemilihan presiden 2024 merupakan terjadi provokasi, masih cenderung mendominasi sehingga dinilai mengaburkan substansi yang justru krusial untuk disimak calon pemilih. Debat ini menunjukkan salah satu kemampuan seorang calon wakil presiden, di mana calon itu cukup dipahami sebagaimana kemapaman. Satu like dan tulis komentarnya di kolom komentar. Bandai seorang anak dalam tanda kutip kemarin sore ternyata tidak terbukti. Masya Allah, perdebatan Mahfud MD Muhaimin tidak paham apa yang dimasukkan Mas Gibran. Negara besar, kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Apa yang baru dijelaskan oleh Gibran menghapus semua keraguan publik, terutama para politisi-politisi yang memandang remeh Gibran. Karena itu, dengan tampilnya Gibran di panggung politik untuk menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia berpasangan dengan Prabowo, tentu ini menunjukkan bahwa Gibran bukanlah lelaki biasa. Dia memiliki kepiawaian dan kekuatan dan kepandaian serta memiliki IQ tinggi. Untuk itu saudara, mari kita saksikan apa yang akan dipaparkannya. Bukan biodiesel dan juga bioetanol yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Penjelasan Gibran itu bukanlah kaleng-kaleng. Dapat kita sebutkan bahwa Gibran itu ternyata dia multi talenta. Meski banyak pihak atau banyak politisi memandang remeh Gibran, tetapi kali ini menaklukkan Profesor Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Bukan
Wow. Tentu bisa seperti Gibran loh, ngerti semua data dan hafal dan tahu solusinya dan bisa jawab dengan lancar, dengan ngomong yang lancar, tanpa mencela-mencela sama sekali, tanpa terpenggal-penggal, tanpa terengap-engap menjawab pertanyaan dari cawapres lain. Gak boleh gitu. Aduh, mengerikan banget komennya Mbak juga kalau baca singkatan-singkatan di cawapres harus googling dulu kan. Itu pun harus dipahamin bolak-balik baru ngerti. Ini Gibran bisa menjelaskan semua secara detail loh. Mengerikan banget dalam waktu segitu, cuma 3 menit. Emang bener ya kata orang-orang, penonton tuh jauh lebih pintar menilai daripada pemain. Terus Mbak bilang stand up comedy itu jadinya maksudnya kurang pintar atau gimana? Karena menurut aku stand up comedy itu justru orang-orang pintar loh. Mr. Bean itu bukan orang yang ininya nggak ada loh. Lagian siapa juga yang malu? Mbak aja kali yang malu. Kalau saya mah bangga sama Gibran, anak muda 2 pastinya. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmen? Bagaimana cara mengatasi green fashion? Terima kasih. Atau singkatan mohon untuk baik. Tunggu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Inflation adalah inflasi hijau, sesimpel itu. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Oke, itu tadi ya penggalan video debat cawapres malam gitu ya cuy ya. Banyak yang berkomentar, netizen, apalagi pendukung 1 dan 3 nih, banyak yang berkomentar di situ kalau Mas Gibran itu nggak sopan, nggak punya etika gitu ya cuy ya. Ya kali Mas Gibran nggak punya etika. Emang kalian nggak ingat sama video ini? Yang namanya debat, ya memang adu serang. Gitu loh, debat antar kontestan, dan itu maka diagendakan. Kalau takut debat, takut diserang, ya jangan datang, joget aja. Gitu loh. Selamat malam Ibu. Ingin tanya kenapa antusias sekali dengan Simpang 5 Joglo dibuka dan bagaimana kinerja beliau Mas Gibran? kita warga terutama saya sendiri ya Mas ya, emang semangat banget ini karena apa ya, saya lihat pembangunan di Kota Solo makin maju, makin banyak pembangunan yang gagah-gagah setelah ini apa ya dipegang Mas Gibran gitu. Kinerja Mas Gibran bagaimana selama ini? Ya kinerjanya gimana ya? Apa yang telah dipaparkan oleh para netizen itu membuktikan kebenaran bahwa Gibran sebagai mewakili milenial tentu menunjukkan bahwa zaman now bukanlah zaman biasa, karena ke depan anak-anak zaman now lah yang akan pegang negeri ini. Tentu kesiapan mereka, dan jangan kita remehkan milenial. Ya kinerjanya gimana ya? Pokoknya hebat lah, sip lah gitu. Oke. Membuat semua warga pada banyak yang simpati. Oke, terima kasih Bu. Buat pejuang rupiah, ibu-ibu pejuang rupiah jangan sampai menyerah, ya ta? Sebelum Pak Heru parkir di depan rumah. Ini semua berkat Mas Gibran nomor 2. Oke? Oke. Itu berkah Mas Gibran nomor 2. Oke, yeah. I love you Mas Gibran. I love you. Jadi tadi saya baca di X, ada orang yang nge-tweet kalau banyak pendukung paslon yang standar ganda. Kalau kalian udah lihat respon masyarakat atas debat Cawapres tadi malam nih ya, banyak orang yang bilang kalau Gibran tuh nggak sopan, nggak punya attitude, nggak punya adab karena sudah merosting 2 paslon lainnya. Padahal ya, kalau diinget-inget nih ya, kalau kita flashback, 2 paslon lainnya ini kalau ngerosting Pak Prabowo tuh
bahkan saya nggak sampai hati dengerinnya, yang dinilai 11 jadi 100, dinilai 5 ya, yang harusnya dikasih waktu buat menyampaikan visi misi tapi buat ngerosting Pak Prabowo. Belum lagi yang bilang Pak Prabowo tuh nggak punya istri, mana mau punya presiden yang nggak ada ibu negaranya, sebegitunya. Tapi ketika Gibran membalas, mereka nggak terima. Itu namanya standar ganda. Aturan ya, sekarang nggak usah ngomongin tua muda. Kalau nggak mau di roasting, jangan di roasting. Karena masih mending sih, menurut saya sih masih mending banget Gibran nggak ngebahas soal surat suara yang tercoblos, atau nggak ngebahas soal videotron yang diturunin tapi yang dituduh 02. Itu masih mending banget itu menurut saya ya. Karena sampai tadi malam pun ada orang yang belum selesai ngukur tanahnya Pak Prabowo. Saya mau tanya deh, banyak yang nggak suka sama Gibran ini karena ya memang benar apa yang telah dipaparkan oleh kalangan milenial itu. Tentu kita sebagai orang tua atau generasi yang sudah bukan milenial lagi, kita harus memahami zaman milenial karena zaman milenial yang akan memegang zaman keemasan Indonesia. Wow kan? Wow. Ayo lanjutkan terus. Wow. Correct me if I'm wrong. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang paling mudah dipahami. Cara kerja MK itu bagaimana, pun termasuk juga bagaimana cara menilai prosesnya Gibran kemarin itu pantas atau tidak, benar atau tidak. Ini saya catat ya. Di sini kita belajar bareng-bareng ya. Correct me if I'm wrong. Oke. Jadi, tugas MK itu mengadili undang-undang. Undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak, itu yang menguji MK. Terus siapa yang boleh mengajukan permohonan? Siapa saja boleh. Bukan hanya presiden, bukan hanya pejabat daerah, siapa saja boleh. Seperti yang kemarin meloloskan Mas Gibran, itu yang mengajukan itu mahasiswa. Yang undang-undangnya kan sebelumnya hanya 40 tahun kan, yang boleh menjadi cawapres. Terus akhirnya ada tambahan yang sudah pernah menjabat atau memimpin daerah boleh, itu kan akhirnya meloloskan Mas Gibran, yaitu yang mengajukan mahasiswa, siapa saja boleh. Lalu MK itu punya peraturan dia sendiri. Di peraturan MK ini simpelnya boleh menambahkan, merubah atau mengurangi undang-undang yang ada. Nah, yang mengatur peraturannya MK ini siapa? Yang ngatur itu ya DPR dan presiden. Nanti barulah MK bisa menjalankan. Bahkan di sini saya baru tahu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak mengatur perkara usia. Semua punya hak sepanjang dia sah. Bapak Ali Wongso Sinaga juga menjelaskan perkara pasal 28D ayat 3. Sebenarnya MK itu bisa merubah peraturan yang ada itu 40 tahun tuh bisa dirubah 35 tahun. Tapi MK tidak merubah peraturan perkara usia itu. MK cuma menambahkan siapa saja yang sudah memimpin daerah, yang sudah pernah memimpin daerah itu boleh menjadi cawapres itu. Jadi menambahkan itu. Dan itu sah. Jadi prosesnya Gibran itu sah. Dan persoalan Taman Gibran. Jadi yang menentukan peraturan itu lolos atau tidak tuh hakimnya nggak cuma satu, nggak cuma Paman Gibran. Jadi meskipun pamannya Gibran ditangkap, masih ada hakim lainnya yang setuju. Paham nggak? Terus persoalan Gibran ini belum berpengalaman dan tidak berkompeten ya. Ini saya bingung sama orang-orang yang bilang begini. Apakah orang-orang ini tidak tahu atau memang tidak mau tahu persoalan kinerjanya Mas Gibran? Karena Solo tuh maju by the way guys. Mas Gibran itu benar-benar menghidupkan Solo dari segi tata kota dan juga UMKM-nya. Banyak konser-konser ya, orang tuh jadi lebih nyaman di Solo. Itu tuh perubahan guys. Nggak ada kasus yang kayak bikin patung bambu. Dan persoalan etik ya, saya tuh ngelihat debat cawapres kemarin itu sebagai lintas zaman. Pak Mahfud dan Caimin itu orang zaman dulu, berbeda dengan Mas Gibran anak-anak zaman now. Jadi cara berkomunikasinya beda aja gitu. Ya Gibran begitu biar nggak kaku. Karena kan memang Mas Gibran juga nggak yang nginget kinerjanya Pak Mahfud 11 dari 100 kan enggak. Dia hanya mencairkan suasana saja. Tapi kalau dilihat juga, kalau menurut saya bisa jadi itu bentuk kemarahan sebagai wakil dari calon presidennya yang sudah diengek di atas panggung di debat capres kemarin. Jadi saya memahami emosi itu sebagai anak muda, karena saya anak muda. Dan ya balik lagi ya, saya setuju dengan Mas Gibran. Perkara zaman now itu seyogyanya, seharusnya, sebisa mungkin itu juga dibereskan oleh anak zaman now. Solusinya juga dari anak zaman now gitu. Jadi izinkan anak muda untuk memimpin juga.
Karena ya sebenarnya bangsa ini tergantung anak muda kan, bukan orang tua aja. Yo, mundur wir, saingan lu capres yang nggak pernah makan uang rakyat. Mundur wir, Indonesia nggak perlu presiden yang ngomong-ngomong aja, tapi kerja nyata. Mundur wir, saingan lo idola anak muda. Banyak hasil kerjanya bukan nyusun kata. Prabowo Gibran tetap. Mundur wir, saingan lu diejek terus tapi surveinya naik terus. All in Prabowo Gibran, sekali putaran. Oke gas. Nomor 2 torang gas. Mundur wir, anak muda tidak suka politik yang diadu domba. Anak muda suka politik yang riang gembira. Semoga apa yang barusan kita